Assalamualaikum, selamat siang Bu Fatma. Halo, selamat siang, Bapak Ibu dari Diskominfo Gresik. Suara saya bisa terdengar? Halo, selamat siang. Suaranya sudah terdengar, Pak Denny. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk responnya. Kita tunggu sebentar ya Pak, ada satu tim kami yang akan join juga. Nampaknya agak sedikit terlambat karena masih mau closing meeting. Mau ditunggu sebentar ya Bapak ya? Ya, enggak apa-apa, Pak. Ini kebetulan yang punya acara Bu Fatma juga belum join, kayaknya masih di Oke, musola. baik, siap. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
Pak Wilda. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Oni Prabowo. Iya, Pak. Halo, Mbak Wilda. Ya, halo. Silakan, Mbak. Ini? Ya, bisa. Monggo Mbak Wilda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Wilda selaku sales dari Inixindo Surabaya. Kami akan memperkenalkan dulu dari tim Inixindo. Yang pertama ada Pak Denny Yulianto. Kemudian ada instruktur kami, Pak Oni. Ya, Oke, baik. Kegiatan meeting ini diadakan untuk berdiskusi terkait kebutuhan training dari Kominfo Gresik mengenai narasumber ya Ibu Fatma. Iya Mbak Wilda. Iya, mungkin bisa diinfokan dulu Ibu untuk yang dimaksud narasumber dari Kominfo Gresik ini yang dibutuhkan seperti apa, monggo. Ya, mungkin lebih ke materinya ya, Mbak Wilda ya. Ya. Ya, materi yang diharapkan. Oke. Oke, makasih Mbak Wilda. Ini saya cerita dulu aja ya Mbak ya, biar nanti bisa apa ya, mendapatkan informasi apa sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi kami itu selama ini sudah punya SOP ya tentang apa namanya tahapan pembangunan aplikasi. Tetapi kami itu ngadopsinya kan memang dari standar internasional. Nah, pada saat kita melaksanakan SOP itu kami punya kendala terkait dengan dokumen-dokumennya. Jadi misalkan pada saat tahap perencanaan itu dokumen apa sih yang harus kita buat, kemudian pada saat desain itu seperti apa sih output dokumennya, terus tahapan testing itu outputnya gimana sih pada saat testing. Nah itu kami memang punya SOP-nya, tapi kami tidak punya standar dokumennya seperti apa. Jadi kami ingin diberi materi terkait tahapan pembangunan aplikasi itu sebenarnya dokumentasinya seperti apa sih, seperti itu. Oke. Baik, nampaknya sudah cukup clear ya. Nah, mungkin di sini instruktur dari Inixindo Surabaya, Pak Oni Prabowo. Halo Pak Oni. ya, ya, Boleh dikasih respon Pak Oni tadi? baik. Yes. Ya. Jadi ini Bu Fatma ya dan teman-teman di Diskominfo Gresik. Perkenalkan saya Oni, saya instruktur dari Inixindo. Nah, untuk tahapan aplikasi di sini saya ada perlu ini satu lagi untuk audiensnya nanti lebih ke mana Pak? Bu, developer atau manajemen atau tim teknis lainnya? Kami itu lebih ke OPD-nya sih Pak, maksudnya perangkat daerahnya, perangkat kondisi di Kabupaten Gresik itu sebenarnya kalau yang bikin aplikasi itu kan bukan dari Diskominfo Pak, karena memang Diskominfo itu kan lahir belakangan. Sebelum Diskominfo lahir, OPD itu kan sudah bikin aplikasi sendiri-sendiri, entah itu dia create sendiri, ada SDM yang memang bisa untuk coding atau dengan bantuan pihak ketiga atau konsultan. Nah, kami ini sebagai istilahnya pendamping dari OPD dalam menyusun atau membangun aplikasi ini, diharapkan OPD-nya itu bisa mengikuti atau tahu tahapannya ketika dia membangun atau
dalam hal ini Ya. sebagai ownernya Pak ya, owner ketika konsultan yang melaksanakan dia akan ownernya. Jadi sebagai owner dia harus tahu ketika tahapan perencanaan itu saya harus bikin dokumen apa, terus ketika desain nanti konsultan ini harus memberikan dia dokumen apa kan gitu Pak. Oh, Itu baik. maksudnya. Ya, ya. Oke, jadi saya singkat langsung saya ini ya, Pak Denny dan tim, saya berikan screen saya, Boleh, Pak. boleh ya? Bisa, Pak Oni. Bisa ya? Oke, sebentar. Oke, ini Jadi nanti mungkin lebih tepatnya seperti aplikasi yang sudah ada atau aplikasi yang akan datang itu butuh dokumennya apa aja gitu ya, Bu Fatma ya? Nggih, betul, dan cara pembuatannya bagaimana gitu Pak. ya. Oh, oke. Jadi yang pertama outline-nya adalah membuat SRS, Bu. Kita ngomongnya bahasa Indonesianya di sini SKPL atau yang disebut SRS ini Software Requirement System. Nanti dokumen yang diperlukan gitu ya, Pak ya? Ya, tentunya ini mengacu dengan metodologinya, Pak. Tapi metodologi. Jadi kita kalau pakai SDLC ya, sekarang kan metodologi pengembangan itu banyak. Ada Scrum, ada Waterfall, ada SDLC, ada OOP. Nah, ini saya jelaskan dulu yang paling basic ya. Itu kita kan dari awal teori sampai di perguruan tinggi sampai mana yang berjalan itu kan kita familiarnya SDLC. Tapi dalam penyusunannya dengan era yang terbaru sekarang kan muncul metode-metode yang dipakai startup juga itu Scrum. Nah, itu outputnya sama, tapi inline-nya itu beda dalam penerapannya. Nah, let's say kalau tadi case-nya adalah pengembangan kita ngomongnya di sini kan Kominfo adalah project owner ya. Nah, dalam mendelegasikan pekerjaan pembuatan software, nah tentunya itu kan perlu output-output yang diperlukan untuk developer atau tester dan lain-lain. Nah, dalam menggunakan tersebut perlu ada dokumen-dokumen standar ya. Yang pertama tadi kita ngomong SRS, terus yang kedua adalah SRS spek. Kita ngomong dalam Indonesianya adalah DAPL. Nah, di sini kita ngomong desain aplikasi perangkat lunak. Nah, dari sini Bu, ini ada turunan-turunannya. Kita ngomong di sini ada use case, terus ada workflow, sysflow. Lalu di sini kita ngomong ERD, CDM sama PDM. Saya share dokumen yang SKPL contoh yang sederhana aja. Oke, contohnya ya. Ini contohnya yang ini. Baik. Ini sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini saya ngomong SKPL. Ini contoh project kita ya, Pak, yang kapan lalu itu Pak Denny. Yes. Kita berikan output dalam SI dari Promajaya itu penjualannya. Contohnya seperti ini. Oke. Ini berarti contoh outputnya ya, Pak ya? Ya, contoh outputnya dari sini. Oke. Nah, ini berarti kalau misalkan dengan use case-nya yang di Ibu Fatmawati tadi, ini yang berarti yang harus dibuat oleh OPD-OPD itu ya, Pak ya? Pak Oni, ya? Betul. Nah, dalam pembuatan use case seperti ini perlu teknik khusus, Pak. Nah, itu kita ngomong nanti ada teknik skenario.
Teknis skenario, karena kan ini kan kita ngomongnya produk jadi ya. Kita ngomong di SKPL ini produk jadinya seperti ini. Nah, contoh ini dari kita master pelanggan nih. Kita ngomong ke teknisnya aja. Dari sini akan terbit sebuah function ya, menu di program modul. Nah, ini Pak, nah Ibu, adalah hal-hal yang perlu dipikirkan secara teknis. Nanti seperti apa kebutuhan perancangan database-nya, infrastrukturnya, terus cara security-nya. Nah, kita membuat namanya, ini kenapa ada tujuan, kita ada beberapa poin ya, ada 5 output nih. Tujuan dari fungsi, ada aktor, ada input yang diperlukan, ada proses, ada output yang dihasilkan. Nah, ini nanti materi-materi yang akan kami sampaikan. Oke. Lalu saya lanjutkan sekalian ke ini ya, yang satunya DAPL. Nah, ini lanjutan dari dokumen SKPL, ya SRS tadi. Nah, ini ada daftar-daftar isi. Nah, kenapa harus ada seperti ini? Kenapa harus ada normalisasi, ada desain keamanan, enkripsi? Nah, ini akan kami jelaskan dalam sesi itu. Kurang lebih secara previewnya seperti ini. Oke. Ini dia. Mungkin dari Bu Fatmawati atau rekan-rekan dari Kominfo ada yang ditanyakan mengenai kurang lebihnya atau kurang sesuai atau bagaimana? Pak, mohon izin untuk 2 dokumen tadi itu yang harus bikin memang dari yang ownernya ya? Ya, gini, secara tanggung jawab ya, owner itu ada project manager sama product owner sama project owner. Jadi kalau kita ngomong secara hierarki ya dalam pengelolaan software ini, nah kita ngomong project ya, proyek misalkan integrasi portal ya saya bilang portal data. Nah ini yang perlu di-clearkan adalah yang pertama project owner dan project owner. Product owner. Nah, 2 hal ini bisa dirangkap, Bu. Misalkan project owner ini projectnya ini nih kementerian nih, tapi yang punya produknya dari Kominfo Gresik seperti itu. Nah, biasanya project owner itu yang mempunyai kebijakan dalam hal pendanaan, sedangkan product owner itu yang diberikan kebebasan dalam mengembangkan proyek tersebut atau membuat proyek tersebut. Nah, dari sini product owner ya itu harus punya kewajiban adalah memberikan output apa saja yang harus dikerjakan oleh timnya nanti. Nah, tim di sini, tim development di sini punya project manager, lalu ada sistem analis sampai ke developer. Ya, tim development ini harus mempunyai dokumen-dokumen atau istilahnya dia sudah mendapatkan apa yang wajib dikerjakan. Jadi di sini adalah sisi bisnisnya. Ini sisi bisnis dari project. Kalau di sini dia lebih ke output dari proyek tersebut. Project atau produk ya, ini kan ngomong software ya. Oke, berarti nanti juga dibahas ya Pak ya, kalau misalkan jadi ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk pembuatan yang DAPL, untuk SRS, kita ngomong SRS,
kalau kita ngomong ini spesifikasi kerja perangkat lunak. Ini lebih di arah bisnisnya. Bisnis atau informasi yang diharapkan dari software. Untuk SRS-nya ini tidak wajib dibuat oleh produk atau project owner, DAPL ini. Tapi DAPL ini biasanya sistem analis dan project manager itu akan merekalkulasi ulang. Karena kita di sini ngomongnya DAPL ini sudah lebih spesifik nih, barang yang mau nanti dibuat itu seperti apa. Ini jelas, detail. Dan kalau sudah masuk DAPL, ini tidak boleh salah. Gitu. Ini adalah gambar kerjanya. Misalkan ada penjualan tunai, oh ini larinya kemana aja, ini kemana aja, gitu. Oh, berarti detailnya ya Pak ya? Detailnya, betul. Oke. Tapi kalau ada ini memang memudahkan dari tim development untuk membantu untuk mengerjakan, Pak. Jadi mereka tidak perlu membayangkan lagi hasil yang nanti mau dikerjakan seperti apa. Oke. Pak, mohon izin Pak. Iya. Untuk yang dokumen nomor 1 itu kan pasti memang dibuat oleh PUPD gitu ya Pak ya. Iya. Karena Betul. terkait proses bisnisnya dia yang tahu dia yang dimaui apa gitu. Tetapi kalau untuk detailnya ini berarti kita bisa serahkan ke tim development ya Pak atau konsultannya gitu ya. Betul. Untuk nomor 2 ini bisa diserahkan. Karena untuk pembuatan SRS Bu, di sini perlu tim ahli juga yang mengerti tentang teknisnya bagaimana gitu. Tentunya dengan materi yang mau dibuat nanti. Misalkan pengadaannya pakai website nih dengan database-nya MySQL dan lain-lain. Oh ternyata waktu implementasinya pakai Oracle Bu. Nah DAPL-nya ini nggak bisa. Kalau DAPL-nya sudah dicetuskan menggunakan MySQL, tapi dalam implementasi pakai Oracle itu sudah geser dia. Nggak bisa ya? Caranya. Iya. Jadi ini lebih tepatnya memang tidak semua nanti akan direvisi kalau ada penggantian suatu merek ya di dalam implementasinya. Tapi memudahkan dari sisi development lagi. Jadi dia tidak perlu membuat banyak lagi, Bu. Contoh kan kalau di DAPL ini kan gini. Nah, ini kan detail sampai dengan model-model formnya, Bu. Nah, form-formnya. Tentunya sampai ini mock-up-nya ya Pak ini ya? betul, sampai mock-up-nya aplikasi tersebut. Tentunya ini dibutuhkan pengalaman juga dalam mendesain seperti ini. Karena kan belum tentu kita membuat suatu ini ternyata waktu diimplementasikan susah nih sama programmernya. Bu, ini nggak bisa, Pak, ini nggak bisa karena dia akan crash di sini dan lain-lain. Nah, itu perlu memang tim ahli untuk sampai ke mock up ke sini gitu. Tapi kalau kita sudah menyediakan paling enggak ini ya udah seperti ini. Gambaran besarnya. Sehingga ini nanti diperlukan, Bu, sebagai materi untuk testing. Misalkan ada form transaksi penjualan nih. Apa yang dikatakan program tersebut sudah selesai, software sudah menyelesaikan modul transaksi penjualannya. Oh, ada nomor faktur, ada tanggal, ada detail barangnya, ada grand totalnya dan lain-lain. Sesuai mock-up aplikasinya. Begitu. Pak, berarti soalnya pengalamannya kita itu kan begini Pak, kita kan selama ini kan skip semua ini, jadi ketika habis deal dengan dengan konsultan gitu kan kita enggak ada dokumen apapun, SRS pun enggak ada, cuman ada secara gambaran bahwa aplikasi ini kita nanti keluarnya misalkan laporan ini, inputannya ini gitu aja. Nah, dari konsultan itu kan biasanya
nggak pakai desain-desain seperti ini, tapi langsung dia coding gitu, Pak. Ya, Jadi coding, kemudian kalau sudah jadi semua, nah baru testing gitu. Nah, ketika testing ini nanti terjadi kendala-kendala karena lo mau saya itu enggak gini kayak gitu. memang karena Ya, melewati proses tersebut, akhirnya nggih. langsung bikin waktu sudah jadi, waduh kok kesannya nanti banyaknya biasanya gini tim developernya, oh orang sana berubah-berubah gitu. Iya, Pak, berarti intinya sebelum proses coding ini kan yang harus disepakati dulu gitu, nggih. Nggih, Antara si owner sama si developernya gitu. Apakah seperti ini? Kalau iya baru mulai ke tahapan coding gitu ya, Pak ya. betul, Bu. Betul. Sehingga nanti di sini juga keluar kan format misalkan yang paling sering kan kolom-kolom nih yang ditampilkan. Contoh kayak ini. Oh, saya maunya laporannya ada kolom kode barang, nama barang, dan lain-lain. Nah, bisa jadi asumsinya kan berbeda antara asumsi yang developer sama owner kan gitu, Bu. Iya, iya betul. Berarti nanti ini juga bisa kita pakai sebagai dasar testing gitu aja, Pak ya, untuk apa fungsi dari aplikasi itu lihat dari sini aja gitu ya. Betul, itu bisa jadi nanti outline serah terima juga, Bu, sebagai checklist dari selesai Oh iya. tidaknya project Iya. itu. Berarti gambaran awal dan gambaran akhir harus sama gitu ya Pak Oni ya? Benar. Memang nanti ketika implementasi bisa jadi itu tidak memungkinkan ditambah, ada revisi. Tapi itu sudah ada istilahnya historinya, Bu, Pak. Jadi requirement awalnya seperti apa, lalu ke implementasinya seperti apa. Nah, sehingga nanti kalau ada perbedaan dalam permintaan awal dalam bentuk DAPL ini, waktu dibuat menjadi program ternyata berbeda. Nah, itu nanti ada checklist kenapa bisa berbeda, terus alasannya kenapa. Bisa karena alasan teknis, satu kemampuan dari konsultannya mengeksekusi ini tidak semudah yang dibayangkan. Nah, biasanya seperti itu. Satu, yang kedua adalah ada resistensi di ini informasinya. Mungkin kita nggak ada proker A nih dalam tahun ini, tapi waktu implementasi tersebut ada pergantian divisi, peleburan, merger dan lain-lain, atau ada program-program yang baru dari atasan, sehingga program tersebut mau nggak mau harus mengikuti kebutuhan bisnisnya, Pak. Kalau untuk waktu sendiri, Pak, misalkan untuk pembuatan dokumen SRS yang tipe 1 itu biasanya bisa diselesaikan berapa lama, kemudian yang ini DAPL ya, Pak ya. Iya, DAPL. Itu biasanya berapa lama karena kami itu kesulitan di harga satuan, Pak. Di harga satuan kami itu misalkan nilainya 99 juta gitu, pelaksanaannya lo cuma 1,5 bulan gitu. Lebih ke ini ya, durasi ya, Bu? Kami tuh pengennya sih, maksudnya menyesuaikan dengan waktu normal yang memang dibutuhkan, tetapi dari harga satuannya itu kok jatuhnya segitu. Makanya saya pengen tahu kalau misalkan bikin dokumen seperti ini butuh waktu berapa lama sih gitu biar kami bisa menyesuaikan, kalaupun tidak sesuai dengan harga satuan yang itu kita punya ini Pak, punya pembenarannya gitu loh, bahwa bikin dokumen itu tidak bisa secepat itu, apalagi plus codingnya, belum testingnya gitu loh Pak. Ya, dari durasi ya, Bu. Durasi di sini dalam pembuatan itu kan relatif. Saya tidak bisa dari pengalaman yang sudah ada itu nggak ada waktu normalnya ya. Sebulan, 2 bulan, 1 minggu dan lain-lain. Yang jelas lingkup dari software tersebut itu menentukan yang utama. Nah, softwarenya ya bersifat seperti apa? Misalkan nih software company profile corporate ya perusahaan, atau dia software sistem informasi atau aplikasi. Nah, itu menentukan karena itu bobot kerjanya juga berbeda, Bu. Nah,
Kalau kita ambil rata pembuatan SKPL dan DAPL ini, kalau dikerjakan dengan intensitas yang kita ngomong skala apa, dikerjakan rutin ya, itu 1 bulan itu sudah bisa selesai. Dokumennya aja ya Pak ya, dokumennya Dokumennya aja aja. 1 bulan. Tentunya itu apa Bu? Perlu meeting-meeting dengan bagian terkait yang paling penting itu. Yang lama itu nanti yang menguras waktu adalah mengumpulkan orangnya biasa Bu. Tentunya kan kita punya outline, kita desain, ini laporanmu seperti ini ya, cocok nggak? Nah, itu kan perlu ketemu orangnya, Bu, divisi yang bersangkutan. Loh, ini laporan ini buat apa? Apa namanya isinya? Misalkan laporan absensi dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Itu, nah, itu kan gambaran dari divisi yang nanti user ya, user yang akan menerima program tersebut kan perlu di-match-kan kembali. Jadi yang lama lebih ke ini ke bertemunya tim. Kalau timnya komplit, kompak terus ya intensitasnya itu 1 bulan itu selesai. Karena yang dari yang paling lama ini SKPL-nya, DAPL-nya yang paling lama. Oh iya Pak, untuk kalau misalkan kita mulai materinya mulai dari membuat SRS sampai dengan terakhir itu apa Pak? Testing ya? Terakhir ya, itu. Testing. Dokumen testing. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk pelatihan ini Pak? Untuk pelatihan bisa dilaksanakan 3 hari. 3 hari itu per hari berapa jam Pak? Per hari paling enggak 4 jam. 4 jam ya. Betul. Oke. Jadi langsung praktek. Gitu. Ya, mungkin dari Bu Seni ada yang mau disampaikan. Ini Pak, Bu Seni ini yang menangani pendampingan aplikasi. Sebenarnya yang punya masalah ini Bu Seni, tapi karena saya yang sebagai fasilitasinya ya kita tanyakan ke yang bersangkutan. Iya. Dalam. Iya, bikin. Ya, ini apa? Kalian saja kita dengerin. Mungkin dari Pak Fahri. Ini Pak Fahri kok anu ya? Rame. Iya, rame sekali. Rame dong, kata makan. Tapi ya mana? Jadi gini, yang SRS itu kalau di tempat kami yang pakai sertifikat SE Pak Sekda, kami menempatkan itu sebagai dokumen laporan pendahuluan, sehingga itu dikerjakan oleh konsultan. Nah, kalau itu dikerjakan oleh konsultan, seandainya kalau mau ada pelatihan, ini kalau yang dilatih OPD, ya saya nggak begitu yakin OPD bisa memahami ya. Kalau hanya mengetahui apa yang harus dia siapkan, mungkin oke, gitu. Tapi kalau membuat SRS sampai ke use case, sampai ke jagung yang ada, waduh, kayaknya berat ya, gitu. Menurut saya sih, gitu. Nah, ini yang mungkin tepatnya seperti apa sih nantinya pelatihannya itu, gitu. Biar nggak muspol lah gitu. Kita tuh sering melakukan pelatihan kadang-kadang pesertanya itu yang ya masih nggak bisa lah gitu, nggak bisa mengikuti gitu. Nah, kalau lebih lengkapnya sebenarnya kan harusnya cukup seperti workshop sehari di mana nanti OPC tahu seperti apa sih perintah SRS itu, sehingga mereka pada saat itu diserahkan tasdalnya yang berupa SRS itu kepada
kepada pemilik proyek, maka OPD pemilik proyek itu sudah paham. Oh, use case-nya itu kayak gini. Oh, mungkin ada mock-up-nya seperti itu. Nah, itu mungkin lebih ke sana sih kalau menurut saya gitu. Itu monggo kalau pendapat lainnya dari Mbak Seni dan Pak Fat. Monggo lanjut. Monggo Mbak Seni. Menurut saya memang ada beberapa OPD yang tidak mempunyai SDM kompetensi IT. Tetapi nanti kan tiap OPD seperti dinas, badan, atau bagian itu kan ada pembuatan aplikasi, Mas Fahri. Walaupun mereka tidak mempunyai basic, tapi saya kalau 3 hari itu tidak apa-apa, karena supaya tahu gambarannya. Kalau untuk pembuatan aplikasi ini ada pembuatan use case, nanti bisa mendampingi si penyedianya. Kalau memang butuh diskusi atau apa, setidaknya mereka itu mengerti. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Monggo, Mbak Pat, mungkin ada tambahan? Iya. Kalau saya sih memang tidak ada salahnya, maksudnya memang sudah waktunya kita membuka wawasan gitu. Jadi tidak semuanya diserahkan ke konsultan, jadinya nanti kita nggak ngerti-ngerti sampai kapanpun nggak ngerti, karena kalau kita serahkan ke konsultan terus kita pinternya kapan gitu. Kalaupun memang secara teknis banget nggak mudeng ya nggak apa-apa, di awal-awal mungkin bisa diserahkan ke konsultan, tetapi secara pengetahuan OPD itu paham gitu loh. Ternyata bikin aplikasi itu harus seruat ini, jadinya tidak bikin terus. Nah, kalau misalkan tahu ruwet gitu kan ya sudah serahkan Kominfo saja gitu. Saya itu pengennya kan seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya sih memang tidak ada salahnya, cuman mungkin pesertanya Pak, untuk satu kelas itu idealnya berapa orang. Jadi mungkin nanti kita bertahap, yang di tahap awal mungkin memang yang punya background IT dululah yang dilatih, jadi biar nggak berat-berat gitu ngangkatnya. Monggo Pak, berapa ini satu kelas itu idealnya? Satu kelas saya saran ya itu di angka 15 sampai 20 orang. Itu maksimalnya untuk Maksimal ya Pak Oni ya. Maksimal. Lebih sedikit katanya lebih baik tuh Bu. Ya, betul. Lebih intens. Kan kita lihat ini Pak. Biasanya lihat tanya jawabnya. Karena kenapa dengan angka segitu? Karena biar bisa tersalurkan unek-unek dari masing-masing semua peserta, Pak. Gitu. Jadi kalau banyak kayak kuliah itu kan tidak maksimal. Gitu. Tetapi kalau dia bentuknya workshop ya, workshop itu boleh sampai 25, 30 itu masih bisa. Tapi kalau kita sudah ngomong training, setidaknya paling nggak 15 sampai 20 orang itu sudah kapasitas maksimal. Karena nanti kan ada pendampingan masing-masing ya. Case-nya apa, studi kasusnya apa. Jadi langsung praktek best practice, Pak. Yes. Ya, nggak hanya sekedar teori. Jadi ketika teori itu diedukasi tapi tidak ada praktikal ya secara langsung, itu nanti nggak inget gitu loh, nggak ngelontok. Oke Pak, berarti saya catat maksimal 20 ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ini kan kemarin saya janjinya ke Mbak Wilda, itu kan kalau rapatnya sekarang, kemungkinan nanti rapat pelatihannya minggu depannya. Ya. Nah, ini nanti kami diskusikan lagi nggih Pak ya untuk waktunya Pak ya. Ya. Baik Ibu. Karena kalau pelatihannya agak lama kan juga persiapannya ya harus mateng gitu. Ya. Ini untuk DAPL sama testing bisa jadi satu Bu. Jadi bisa di 2 hari atau 1 hari penuh ya bisa. Tapi dari pagi sampai selesai kantor ya Bu. Atau mungkin gini aja Pak, per
berapa jam gitu Pak. Jadi kita nanti biasa menyesuaikan gitu Pak. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam pelatihan ini jangan hari Pak, tapi berapa jam gitu. Jadi kita jam nanti pelajaran ya. Jadi nanti kita menyesuaikan apakah nanti 1 hari kita buat full atau setengah hari saja, tapi kali harinya berapa gitu Pak. Oke, baik. Kan menyesuaikan ini kesibukan teman-teman soalnya juga. Iya, 12 jam Bu, total Bu. Iya, 12 jam. Karena masing-masing sesi ada 4 jam, itu kita pecah. Mungkin lebih amannya di angka 15 jam kali ya, Pak Oni ya. Jadi supaya tidak terlalu terburu-buru juga begitu, masih oke ya Pak Oni ya. Ya, memang audiens kan menentukan ya Pak. Nah, jadi kalau tingkat learning, kita ngomong learning curve ya, pembelajarannya cepat ya semakin cepat. Lebih cepat gitu ya. Betul. Kalau misalkan agak lambat begitu kan lebih fleksibel, waktunya lebih agak longgar kalau 15 jam gitu ya Pak Oni ya. Ya, cuma kita tidak bisa terlalu lama juga Pak, karena dalam pembagian sesi kan kita ada pengulangan sesi sebelumnya dulu. Ceritanya kan cerita bersambung kan. Yes. Nah, itu ada review lagi. Nah, ya, betul. Kurang lebih gitu. Berarti nanti materinya 3 nggih Pak? Ada SKPL, terus DAPL sama testing nggih. Betul, sama testing. Betul. Nggih, terima kasih. Kalau dari saya cukup itu sih Pak. Mungkin. Oke, kalau dari Ibu Fatmawati kira-kira tadi yang dipresentasikan oleh Pak Oni sudah menyangkut yang kira-kira keperluannya atau belum, Bapak Ibu? Kalau dari saya sudah. Mungkin Bu Seni ada yang lain dokumen yang dibutuhkan. Ya, menurut saya juga sudah Pak, karena SRS ini sudah komplit semuanya ya. Kendalanya kita ini nih dalam pembuatan SRS ini Pak. Oke, baik. Syukurlah kalau begitu Bu. Pak Fahri mungkin ada tambahan juga. Pak Fahri, waduh ini. Saya akan capek. Siap. Acara nih soalnya. Jadi kalau saya nanti kalau memang itu kebutuhannya dari ya memang seperti itu, nanti kan disuruhkan di dalam. Yang jelas kan inti dari rencana fintech-nya itu kan gimana caranya untuk membuat SRS yang seharusnya dan itu dapat diproduksi oleh seluruh OPD atau OPD yang mungkin yang terpilih, karena tidak semua seluruh OPD, karena itu tadi kembali lagi ke SDM yang ada, OPD yang punya prakom itu juga sedikit, atau punya yang bukan prakom ya, mungkin di luar prakom tapi dia punya kompetensi di situ juga tidak banyak, mungkin kita akan pilih kalau untuk apa-apa saja yang perlu 3 hari, 2 hari atau 1 hari, nanti kami sesuaikan juga dengan kondisi anggaran kami juga ya Pak ya, kan gitu. Jadi nanti kami akan tetap intinya insya Allah tetap kita laksanakan, tinggal pembinaan 1 hari 2 hari nanti kami sesuaikan. Oke. Siap, Bapak Fahri. Dari kami cukup itu sih Pak. Mungkin nanti tindak lanjutnya kami bahas dulu dengan tim, termasuk pesertanya siapa saja, biar bisa maksimal hasilnya. Gitu, ya, Pak. Ibu. Nanti dengan Mbak Wilda ya. Baik. Oke, kami cukup senang Bapak Ibu karena mungkin sudah cocok gitu ya. Tinggal kita eksekusinya bagaimana gitu ya. Baik. Mungkin kalau dari kami juga sudah cukup Bapak Ibu. Mungkin Mbak Wilda ada tambahan.
Dari saya tidak ada, mungkin jika nanti ke depannya ada yang perlu ditanyakan bisa WA saya ya Ibu Fatma. Ya, siap, Mbak. Ya, baik. Baik. Siap. Berarti Baik. kita closing. Oke, terima kasih ya dari Ya. teman Baik, Pak. Terima kasih. ini Sindo ya. Semoga kita berjodoh. Siap, Bapak. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Kami silakan. Ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih teman-teman SPVE, Mbak Fat, Mbak Seni. Semoga dilanjut saya live dulu ya. Terima kasih. Ya, Mohon izin pamit. mohon izin. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih.